Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini anak-anakku? Baik, Sehat? alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya, Iwan, ayo le pimpin doa le. Baik, terima kasih. Apakah hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Masuk semua Masuk semuanya ya. Hadir Semuanya semua saya Ibu. lihat semuanya masuk. Alhamdulillah, berarti anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat, bisa masuk ke sekolah dan kita bisa belajar pada hari ini. Nah, biar tambah semangat belajarnya, ini Ibu pengen kalian semuanya berdiri. Ayo, semuanya berdiri. Nah, sudah ya. Tolong lihat kanan dan kiri, lihat teman kalian. Apakah teman kalian ada yang belum rapi pakaiannya? Belum, Sudah, Bu. Sudah rapi semuanya? Ya, untuk menambah semangat kita, nah tetap berdiri, kita menyanyikan lagu nasional supaya kita tambah semangat belajarnya hari ini. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Ayo, bareng-bareng. Handbu yang suruh memimpin, Bu. Handbu suruh memimpin, Bu. Sudah, terima kasih anak-anak. Nah, jangan duduk dulu biar tambah semangat. Ibu juga pengen melihat kalian tambah semangat lagi. Satu kali tepuk pramuka. Ayo, satu kali tepuk pramuka. Nah, baik, terima kasih banyak. Oke, anak-anak, masih ingat kemarin kita belajar mengenai apa pertemuan kemarin? Organ, Bu. Organ, ya organ pada apa, nak? Pernapasan, Bu. Organ pernafasan. Ya, untuk hari ini sama kita pelajarannya tentang organ lagi. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, tadi Ibu melihat kalian semangat nyanyi, semangat tepuk tangan, semuanya sudah sarapan ya? Belum. Sudah, Bu. Semangat banget semuanya, pasti sudah sarapan semuanya. Saya puasa, sudah? Bu. Saya puasa. Oh, alhamdulillah. Hendri sarapan sama apa, Le? Sama itu puasa duhur, nasi, Bu. Sama nasi, nggak pakai lauk, Le? Lauknya Puasa Senin tempe Kemis. tahu, Bu. Oh, sama tempe tahu. Kalau Ndok Ulfa pakai apa, Ndok? Saya tadi makan sama sayur bening, Bu, sama ikan asin. Sayur bening. Jadi dari satu kelas ini sarapannya bervariatif ya. Ada yang sama tahu tempe, ada yang sayur bening, ada yang sate, ada yang cuma pisang goreng. Apa, Ya. Mbak Sun? Iya, apa, Ndok? Sunita? Sahur tadi. Susu. Oh iya, ya tapi semuanya sudah terisi ya perutnya. Sekarang Ibu mau bertanya, makanan yang kalian makan tadi, pas kalian sarapan tadi, semuanya masuk kemana ya? Mulut, Bu. Masuk ke mulut. Sekarang kalian masih ngunyah makanan. Oh, sudah masuk ke perut, Bu. Perut, Ya, Bu. Perut. makanan yang tadi pagi anak-anak. Oh, di perut ya, di perut. Lebih tepatnya di mana ya? Lambung. Oh, lambung pintar. Bu. Iya, jadi terus apakah makanan yang masuk ke lambung tadi langsung menjadi nutrisi anak-anak? Tidak, Bu. Diproses. Nah, tidak ya, diproses ya. Kalian mau tahu nggak siapa saja sih organ yang bertugas memproses makanan kita sehingga menjadi nutrisi? Mau tahu nggak? Mau. Ya, Mau, Bu, baiklah. mau. Ya, baik. Kalau kalian penasaran siapa saja organ yang berperan di dalam memproses makanan sampai menjadi nutrisi, kemudian setiap pagi kita keluarkan menjadi zat akhir yaitu feses, silakan dibuka LKPD-nya masing-masing yang sudah Ibu bagikan tadi. Kemarin
Ibu juga sudah membagi kelompok di kelas ini menjadi 4 kelompok ya. Sebelum kita lanjut mengerjakan LKPD kalian, Ibu punya sebuah video. Tolong disimak videonya. Belum. Bentar. Apakah sudah muncul video Ibu? Belum, Bu. Belum. Sudah? Belum. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Tolong disimak. Itu Ibu ngeronsen siapa itu, Bu? Kayak gitu, Bu. Gimana, Dak? Hai teman kece, apa makanan favorit kamu? Nasi goreng, sate, rendang, atau soto? Wah, begitu ngebayangin, langsung deh nelen air liur. Nah, air liur yang keluar ketika kamu bayangin makanan favorit kamu. Atau ketika kamu lihat bentuknya atau cium baunya aja, itu artinya sistem pencernaan kamu sudah bekerja. Bahkan sebelum kamu mulai memasukkan makanan itu ke dalam mulutmu. Setelah makan, kamu pasti merasa kenyang. Kamu terus kembali beraktivitas, lupa dengan makanan yang sudah masuk ke perutmu. Tapi sebenarnya makanannya masih di perut, sedang diproses oleh sistem pencernaan. Makanan itu dicerna supaya menghasilkan energi agar kamu bisa terus beraktivitas. Lalu sisa pencernaan itu kamu keluarin deh besok paginya ketika buang air besar. Nah, sebenarnya apa aja ya yang terjadi pada makanan dalam tubuh kita? Supaya tahu, yuk kita bahas mengenai sistem pencernaan. Apa saja organ pencernaan? Organ pencernaan terlihat seperti saluran panjang dari mulut hingga anus. Kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut ada gigi, lidah, dan ludah. Gigi berfungsi Sudah anak-anak sudah menyimak videonya? Sampun, Bu. Sudah, Bu. Nah, Sudah. kira-kira tadi ada yang kalian tanyakan? Ada yang ditanyakan dari video tadi? Ada, Bu. Ada, Bu. Ya, Organnya. ya Mbak Silwana. Ya, apakah semua organ itu berperan, Ibu? Nah, apakah semua organ berperan? Apakah semua organ tubuh kita berperan? Maksudnya seperti itu ya? Iya. Nah, ada yang bisa menjawab apakah semua organ tubuh kita itu membantu pencernaan? Iya, Bu. Iya, semuanya membantu. Ya. Emangnya paru-paru Semuanya Ya, membantu. baiklah anak-anak. pencernaan? Ya, Hanya ya sesuai dengan saja, Bu. Nggak semua. hanya pencernaan saja, pinter, Mbak Wifi. Nah, sesuai dengan video yang disampaikan Bu Anis tadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian mampu menentukan organ-organ pencernaan itu apa saja ya, beserta dengan fungsinya. Dan satu lagi, pertemuan kita kali ini, Ibu menginginkan kalian membuat sebuah proyek. Nah, itu nanti sebagai penilaian keterampilan kalian. Apa proyek yang kalian buat? Yaitu membuat sebuah torso tiruan. Kemarin Ibu sudah membentuk kelompok kalian menjadi 4. Nah, yang pertama, kelompok pertama ada ketuanya Nduk Ulfa, yang kedua ada Hendri, ya Le, yang ketiga ada Nduk Riki, kemudian yang kelompok 4 ada Dwi Haris. Nah, sekarang masing-masing kelompok perwakilannya, ketuanya, tolong maju ke depan. Ini tadi kalian kan di pondok nggak boleh bawa HP. Tadi Ibu sudah izin ke pengurus untuk mengambil HP kalian. Sekarang ambil HP-nya satu-satu ke depan. Kemudian kalian tugasnya dari Ibu, kalian searching, kalian browsing cara pembuatan organ-organ torso tiruan yang mana sudah ditentukan Ibu kemarin, kelompok 1 bagian mulut dan kerongkongan, yang kelompok 2 bagian lambung, kelompok 3 bagian usus halus, dan kelompok 4 bagian usus besar beserta anus. Silahkan perwakilan kelompok mengambil HP-nya. Sudah ya? Nah, silahkan kalian mencari referensi sebanyak-banyaknya. Kalian mau bikin seperti apa proyeknya besok? Silahkan, dikasih waktu 30 menit sama Ibu.
Sudah. Kelompok 1, Nduk Ulfa sudah punya rancangan untuk proyeknya Sebentar lagi, ini? Bu. Kelompok 2, Lea, Hendri, Iya, Bu. Proses lambungnya rencananya mau dibuat dari apa, Lea? balon. Jalan. Balon. Iya, Bu. Balon. Terus nanti ditempel di papan apa? Papannya pakai triplek apa pakai Triplek. kardus? Triplek. Baik. Kalau nggak dapat jangan Kelompok 3 ya. Kelompok 3 usus halus. Silakan Dok Riki. Rancangannya mau membuat dari alat dan bahan apa? Rencananya dari ini, Bu, dari apa? Barang-barang bekas, Ibu. Jadi nanti tak lilitkan seperti itu, Ibu. Apa dari Ayo Mbak Sun, aku Oke, dibantu oke. ngerjain Mbak Sun. ya. Oke, ya baik. Baiklah anak-anak, semuanya sudah selesai, sudah merancang untuk produk yang akan dibuat pertemuan besok. Sekarang Ibu minta kalian mempresentasikan apa bahan dan alat yang akan digunakan, kemudian cara kerja kalian, dan juga berapa lama waktu nanti kalian membuat sebuah produk tersebut. Ndok, Riki, coba sampaikan calon proyeknya sampean besok, Ndok. Sebentar, Bu. Riki. G. Ikut kelompok sampean Mbak Sun. Ayo, Ini saya satu kelompok sama Bu Silwana, G. Terus Mbak Sun ikut kelompok sampean. Aku kelompok tapi guru kari tugase. Iku kelompok. ya sudah. Kelompok Mungkin kelompok ya, mungkin kelompoknya Ndok Ulfa dulu. Silakan, Ndok. Rencananya. Punya saya masih belum siap ini, Bu. Udah Sunita dulu aja, Bu. Ayo Ndok, Sunita sudah habis tadi diskusinya Ibu bilang 30 menit ya. Ayo, kelompok satu kelompok maju semuanya. Ayo, maju. Silakan Riki disampaikan rancangan untuk produknya besok. Begini, Bu. Untuk sementara ini Mas cuma gambaran aja, Bu. Jadi kita tuh masih Ya. mikir pakai barang bekas apa, begitu apa botol plastik atau apa gitu, Bu. Belum ditentukan dalam satu kelompok masih, Bu. Masih rembukan, Ibu. Ya, mungkin Ibu boleh kasih saran. Riki Iya. tadi bagian apa tadi, Ndak? Tadi kayaknya usus deh saya, Bu. Ya, Khusus mungkin halus, bisa pakai Bu. Iya. ya, bisa pakai ini, bisa pakai kardusnya digambari dulu, kemudian kita ambil lapisannya itu, kemudian ditempel nanti di atasnya. Untuk warnanya pakai malam bisa, ya. Mungkin itu sebagai referensi nanti. Ya, terima Gitu, kasih Bu. anak-anak. Semua kelompok sudah mempresentasikan alat dan bahan yang akan digunakan besok dan juga cara kerjanya. Besok kita ketemu lagi dengan produk yang sudah kalian buat ya. Terima kasih. Alhamdulillah anak-anak hari ini kita ketemu lagi ya. Silakan kelompok lambung. Kelompok lambung silahkan mempresentasikan hasil produknya, Nak. Kelompoknya Diah Malika ya. Kelompoknya Mbak Sun. Saya yang presentasi. Ya, Ya, silakan. Ibu. Ini kelompok kami membuat organ lambung yang mana di dalam organ tersebut terjadi pencernaan kimiawi dan mekanik yang dibantu oleh enzim. Nah, itu hasil dari proyek kami, Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Bagus sekali hasil produk kalian mulai dari kelompok 1 sudah bagus sekali. Mulut sama kerongkongan, kelompok 2 lambungnya sudah bagus sekali. Kemudian kelompok 3 usus halus dan sampai ke usus besar semuanya bagus. Terima kasih. Kalian sudah semangat membuat produknya. Nah, sebelum Ibu akhiri pelajaran kali ini, Ibu menambahkan sedikit biar kalian lebih paham bahwasanya organ pencernaan itu ada 6 ya anak-anak.
Nah, dari 6 organ itu memiliki fungsi masing-masing, mulai dari mulut, makanan dikunyah dulu di mulut, kemudian ada juga bantuan nanti ludah, bantuan lidah, kemudian ditelan lewat kerongkongan, di kerongkongan terjadi gerak peristaltik, kemudian masuk ke lambung, sesuai yang dijelaskan kelompok tadi, di lambung terjadi pencernaan kimiawi dan mekanik, kemudian makanan masuk ke usus, untuk proses penyerapan kembali, setelah itu sisanya masuk ke usus besar. Nah, di sana terjadi proses fermentasi, kemudian zat sisa dikeluarkan lewat anus. Nah, sebelum Ibu akhiri, ada yang mau bantu Ibu menyimpulkan pelajaran hari ini? Saya Bu. Ya, Dok Ulfa silakan, Dok. Jadi, di pembelajaran hari ini dapat saya simpulkan kalau sistem pencernaan pada manusia itu ada 6, Bu. Dimulai yang pertama dari mulut, kerongkongan, kemudian lanjut ke lambung, usus halus, usus besar, kemudian anus. Kemudian dalam sistem pencernaan itu juga ada 2 proses, yaitu ada proses mekanik dan juga ada proses kimiawi. Kalau mekanik itu biasanya terjadinya di mulut, kalau kimiawi biasanya di organ-organ selain di mulut. Bu. Ya, benar sekali. Jadi seperti itu anak-anak, ada yang ditanyakan pelajaran kali ini? Ada yang ditanyakan? Ada yang belum paham? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas ya. Sudah jelas, Bu. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu mau mengukur tingkat kepahaman kalian pada pelajaran hari ini. Kalau memang kalian sudah paham, Ibu ada sebuah poster soal yang akan dikerjakan, waktunya 5 menit saja. Jangan lupa di bawahnya juga ada refleksi, diisi ya. Baik, terima kasih. Silakan dikumpulkan semuanya. Sudah ya? Sudah, Bu. Terima kasih anak-anak, semangatnya hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan menjadi manfaat buat kalian semuanya. Untuk pertemuan depan, kita mempelajari mengenai gangguan pada sistem pencernaan. Tugas kalian di rumah dikerjakan halaman 52. Ya, besok dikumpulkan pertemuan depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anis. Terima kasih Bu Ya, Anis. sama-sama. Oke. Muridnya nakal-nakal ya. Suatu saat bikin kangen loh ini kalau udah wisuda loh. Beneran. Sekarang mau yang wisuda kami bisa ketemu. Wisuda kami yang nyari Bu Ulfa. Nyari Bu Ulfa nanti ya, Bu. Oke, ya. Nyari Bu Ulfa nanti. Di Balirung nanti. Oke, sama Bu Clara ya, Bu. Yeay, Sama Bu Clara aja. Pinginnya wisuda nanti suaranya Bu Silvana terngiang-ngiang gitu. Gitu. Bu Sunita. Pak Haris tuh ada apa tuh sama Bu Sunita itu? Kok ngomong aja pengennya tersenyum gitu. Saya tuh tadi pengen Satu MGMP, Bu. MGMP. Kenapa, Pak? Satu MGMP, Bu. MGMP, Bu. Oh, bagus itu. Oh, alah. Bisa bercandanya di sini ya, tapi kalau dia formal gitu ya. Ya, makanya. Oke, Bu Anis, ini PJBL, ya kan? Bikin torso gitu dari apa namanya? Berbagai macam gitu kan? Per kelompoknya berbeda. Tadi tema proyeknya sudah ditegaskan. Hari ini kita akan membuat torso buatan, kan? Lah, apa namanya? Kenapa kok buat torso ya? Torso buatan tuh kenapa, Bu, gitu? Kenapa harus bikin torso? Lah, itu tuh dikasih tahu kan ke siswa gitu loh.
pentingnya bikin torso gitu kan. Biar apa gitu. Itu bahasa konteks belajar yang Sintak 2 kan seperti itu. Gitu. Sebagai pembelajar, terus interaksi siswa, terus sama lingkungan belajar. Kenapa harus bikin torso? Terus ada apa hari ini proyeknya kok itu gitu. Seperti itu. Berarti di Nah, tujuan itu kami sampaikannya. Di Sintak 2 di konteks ini saya lagi bicara Sintak. Maksudnya kalau tujuan itu kan yang formal-formal aja. Nanti mungkin kalau yang di konteks belajar itu nanti bisa dipahamkan itu jadi tambah semangat gitu, Bu. Terus tadi sudah rencana aktivitas sudah, terus proses aktivitasnya juga sudah gitu. Sama penerapannya. Jadi ini nanti bisa dijadikan artefak gitu ya. Bisa dijadikan artefak produknya gitu. Terus yang apa namanya, apa yang dinilai gitu itu sebetulnya juga harus diflorkan Bu Anis. Maksudnya kelengkapan organ misal. Jadi siswa itu membuat torso itu ada indikatornya gitu loh. Torso yang baik itu seperti apa gitu. Tidak asal bentukan apa namanya kayak manusia gitu. Jadi tolong dilengkapi ini lah itu tuh apa relnya gitu loh Bu, relnya. Jadi nanti fungsi torso itu kan berarti kan untuk belajar ya sebetulnya ya, untuk belajar organ, untuk belajar tulang dan macam-macam gitulah. Itu yang harus ada gitu. Minimal torsonya yang dipraktekkan ini itu memenuhi apa itu harus diflorkan Bu. Itu yang tadi belum. Gitu. Ya, itu yang tadi belum. Jadi memang ya, itu yang tadi saya cermati berusaha untuk mencari istilahnya bukan mencari kesalahan, mencari supaya lebih sempurna sih gitu. Iya, Bu. Jadi ya, Bu. Ya, semua produk ini ya semua untuk PJBL yang tadi hari ini memakai PJBL harus ada indikator kejelasan proyek gitu. Itu yang apa indikator kejelasan proyek, terus disebut baik seperti apa, minimal gitunya apa gitu. Itu harus ada kejelasan proyek yang pakai PJBL hari ini. Itu tema proyek itu harus ini sekalian closing itu dari saya, nanti habis itu closing Bu Clara gitu. Untuk PJBL semuanya yang hari ini pakai PJBL kejelasan proyek itu wajib gitu. Itu yang jadi panutan siswa soalnya. Arti kata nanti kalau tidak diberikan gambaran ini batasan proyek ini baik jika gitu kan tidak ada indikatornya. Ini nanti kalau dibawa ke lingkungan rumah dan apapun ini sudah dianggap baik kok gitu. Padahal tidak gitu. Maksudnya kalau orang-orang luar gitu kan ini dikata Bu Guru udah baik kok gitu. Karena tidak diberi batasan gitu. Jadinya apapun semua dianggap baik gitu. Artinya semua yang menggunakan PJBL harus Bapak Ibu harus mempunyai indikator penilaian, bahasanya indikator penilaian untuk proyek gitu. Dikatakan produk baik, dikatakan produk layak gitu kan, divalidasi, bahasanya kan Bapak Ibu validator nih kalau validator produk siswa gitu. Itu yang tadi belum saya temukan di Bapak Ibu yang mempunyai yang hari ini mengangkat PJBL gitu. Ya. Indikator produk, kejelasan produk disebut baik, disebut layak. Minimal yang kalian lakukan gitu. Kalau misalnya ditambah maksimalnya, Bu saya tambahi ini enggak apa-apa, tapi minimalnya harus terpenuhi gitu. Seperti itu. Oke. Itu aja sih Bu Anis, lainnya sudah interaksi ya, sudah. Bu. Terima kasih banyak masukannya. Iya. Kecil itu aja sih yang bikin nganu. Tadi Bu Sunita juga harus ada korelasinya dan macam-macam gitu. Seperti itu. Oke, Bu. Ya. Yang PBL ya sekalian aja yang PBL berarti
langsung nanti di closing aja. Orientasi siswa terhadap masalah itu juga harus jelas gitu. Jadi masalah itu sebetulnya di PBL itu bukan pertanyaan biasa gitu, kayak gangguan tulang apa aja gitu, itu bukan gitu sebetulnya gitu. Problemnya problem yang memang dilemparkan gitu, khusus gitu, yang nantinya akan ini mewadahi materi gitu, seperti itu. Tidak berupa pertanyaan standar sebetulnya kalau PBL itu. Ada pertanyaan gong khusus gitu kan, yang memang diflorkan gitu, tapi memenuhi semua gitu. Tidak pertanyaan biasa gitu. Studi kasus bisa dijadikan masalah gitu kan, dijadikan masalah gitu. Studi kasus orang mengambil kasus yang nyata di lingkungan gitu bisa dijadikan masalah gitu. Terus kemudian membimbing penyelidikan itu juga harus jelas gitu kan kalau di PBL, sampai nanti ada solusi gitu. Bahasa solusi itu sebetulnya tidak menjawab masalah saja, tidak menjawab pertanyaan, tapi solusi-solusi yang memang nyata, logis, otentik gitu. Seperti itu yang harus dikawal gitu. Itu saja. Terus kemudian refresh lagi persepsi itu dalam rangka persiapan kondisi siswa untuk belajar dan mengkoneksikan persepsi itu. Mengkoneksikan yang kemarin sama yang akan dibahas. Itu persepsi, itu pemanasan awal. Terus digongi motivasi. Motivasi di pendahuluan itu bukan yuk semangat belajar, tidak. Tapi menggiring siswa bertahap. Seperti anak tangga gitu loh, Bu. Bapak Ibu, persepsi itu tangga pertama gitu, pertanyaan dasar, terus motivasi tangga ke atasnya gitu, jadi semakin mendekati untuk belajar gitu, berarti pertanyaannya lebih bertahap gitu. Bu, motivasi satu pertanyaan boleh 2, 3, intinya menyusun anak tangga supaya mereka itu larut, terbawa dan tertarik, itu motivasi di kegiatan pendahuluan. Pertanyaan unik, pertanyaan kontra itu juga nggak apa-apa gitu. Dikontrakan dulu nggak apa-apa. Terus nanti ada debat. Pak, ya nggak kayak gitu lah. Itu artinya tuh siswa sudah terbawa loh, Pak, gitu. Gitu. Wah, misalnya kayak Pak Hendrik gitu. Wah, berarti nggak benar ini. Dokter-dokter memvaksin kita gitu kan. Lah ngasih virus kok ke dalam tubuh kita gitu. Artinya di bawah suasana yang memang dikontrakan, Pak, gitu. Semakin memperkuat miskonsepsi gitu. Boleh, itu dimotivasi. Terus nanti pasti ada yang komplain gitu. Lah, bahasa mereka komplain itu berarti Pak Hendrik itu sudah dapat ikan gitu loh kalau mancing gitu loh. Enggak gitu, Pak. Bukan kayak gitu. Berarti dokter-dokter salah nih gitu. Itu pas motivasi boleh kayak gitu, dikontrakan supaya siswa itu tertarik gitu. Bahasa, Pak, enggak Pak, dokter bener kok memasukkan virus yang sudah dilemahkan bla bla bla. Itu bahasanya tuh Pak Hendrik sudah berhasil menarik siswa gitu. Jadi model, tapi nanti akhirnya digiring untuk membuat yang benar gitu loh. Tapi bahasa motivasi itu terserah gitu. Dikontrakan is okay gitu. Ada yang protes gitu kan, berarti sudah tertarik nih gitu. Berarti saya sudah berhasil gitu. Mengkondisikan siswa, menarik siswa, mempersiapkan siswa untuk yang lebih lanjut gitu. Seperti itu. Oke. Itu saja. Terus kemudian tujuan. Disampaikan santai enggak apa-apa, tidak harus satu peserta didik harus, bukan. Jadi nanti Bu Guru atau Pak Guru ingin kalian memahami ini, menganalisis ini gitu. Pak Guru ingin gitu, kalian itu gitu bisa ini, nah gitu aja, enggak apa-apa, dibikin santai. Terus yang di kegiatan penutup itu yang menjadi miss itu antara setelah konfirmasi itu dianggap sebagai kesimpulan. Itu berbeda.
konfirmasi itu di kegiatan inti, kesimpulan itu di kegiatan penutup gitu. Jadi itu sudah partnya sudah berbeda. Tapi kalau dari tadi setelah konfirmasi, diskusi, konfirmasi, penguatan termasuk di dalamnya itu sekaligus gitu loh. Dianggap kayak penutup ya. Sudah ya gitu. Penugasan, evaluasi ya. Jadi itu ada sekat sebetulnya gitu, ada sekat. Satunya kegiatan inti, satunya kegiatan penutup gitu. Tapi jejeran istilahnya setelah ini gitu. Tapi sebetulnya ada sekat gitu, seperti itu. Terus jangan lupa mengevaluasi karena penting. Untuk apa? Tidak untuk siswa saja evaluasi di akhir itu, untuk guru. Saya memahamkan murid saya enggak hari ini. Jadi evaluasi itu selain mendapat nilai harian siswa, berprosesnya siswa, itu tuh bisa mengintrospeksi diri sendiri. Hari ini saya memahamkan mereka apa tidak gitu. Jadi lebih ke pengembangan diri juga. Jadi evaluasi setiap akhir pembelajaran itu penting. Gitu. Jangan lupa itu, terus penugasan itu meringankan sebetulnya, meringankan pekerjaan Bapak Ibu yang untuk pertemuan berikutnya. Itu. Jadi evaluasi itu tadi saya katakan tidak hanya untuk siswa, untuk guru juga gitu. Introspeksi diri, refleksi diri gitu. Hari ini tuh saya ngapain gitu. Apa ada yang salah konsep atau ada yang seperti apa? Misal dilempar. Ini Bapak sudah bawa presensi gitu kan, langsung dapat poin gitu. Pertanyaan pertama, yang ngacung itu 5 orang gitu kan. Wah, ini sudah ngantuk tuh. Yang ngacung 5 orang. Belum. Terus kemudian ditunjuk 1. Oh, dapat poin. Pertanyaan kedua. Enggak ada yang ngacung, enggak ada yang saya gitu, enggak ada. Itu introspeksi diri. Ada apa dengan pertanyaan kedua? Berarti ada informasi yang tidak tersampaikan di konsep kedua. Gitu. Pertanyaan ini jadi catatan. Pertanyaan ketiga, setengah kelas ngacung. Oh, berarti sing pas konsep ini paham. Gitu. Lah, yang pertanyaan kedua tidak ada yang mengacungkan jari, itu yang menjadi introspeksi Bapak Ibu. Ada apa konsep ini? Kenapa satu kelas tidak ada yang nunjuk jari? Gitu. Pertanyaan 1 cuma 5 orang. Pertanyaan 2 tidak ada yang nunjuk jari. Pertanyaan ketiga setengah kelas. Berarti konsep-konsepnya ini mereka belum matang. Lah itu introspeksi diri gitu, seperti itu. Jadi cenderung ke Bapak Ibu guru juga. Terus salam gitu aja. Kalau mau ditambahi motivasi, boleh enggak? Boleh. Dalam hal ini motivasinya motivasi untuk semangat belajar berikutnya gitu. Oke, begitu ya. Ini keseluruhan. Nanti langsung persepsinya tadi bisa teka-teki, kuis, terus pakai picture non picture bisa gitu kan. Picture non picture itu. Terus tebak kata juga bisa. Macam-macam sih strateginya gitu. Pakai apa gitu boleh. Gitu. Ada yang ingin terus briefing, semuanya harus di briefing. Misalnya pakai tutor sebaya ya tutornya di briefing dulu. Mau pakai praktikum semuanya di briefing gitu. Istilahnya semuanya ditata, tidak dilepas gitu. LKPD terus jadi artefak itu berarti LKPD-nya mengarah ke penyelesaian masalah gitu. Artefak-artefaknya itu sebagai bukti penyelesaian masalahnya diangkat. Miskonsepsi silakan membuat artefak bagaimana tersolusikan gitu istilahnya, terselesaikan, tersolusikan gitu. Artefaknya dipikirkan juga gitu. Nanti suatu saat jangan-jangan disuruh ngunggah artefak itu kan kita nggak ngerti gitu kan ke depannya. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum ke Bu Clara memberi masukan ke Bu Anis, langsung closing Bu. Mungkin ada yang observernya dulu Bu, Pak Hendri Bu. Observer. Oke. Silakan Kak. Terima kasih untuk Bu Anis. Sebenarnya nggak ada catatan, mungkin sedikit untuk persepsi sudah, motivasi sudah, di awal sudah semua.
Termasuk materi yang diangkat pun saya rasa juga sudah bisa mengena diterima semua murid. Cuma di sini mungkin Bu Anis belum memberikan tujuannya kepada siswa. Jadi tujuan untuk pembelajaran apa tadi itu sistem pencernaan gitu. Itu tadi kayaknya belum disampaikan ke anak-anak. Sampun Pak, sampun. Singkat sampun tadi. Oh, saya Tujuannya mengetahui organ-organ beserta fungsinya. berarti secara keseluruhan ya sudah semua dilaksanakan termasuk sintak-sintaknya. Oke, sudah bagus guys. Cukup mungkin begitu saja dari saya. Terima kasih Pak En. Terima kasih Pak Oke, Hendri. monggo Bu Clara. Ya, baik. Dari Bu Ulfa sudah sangat lengkap. Saya hanya 2 saja. Bahwa yang pertama dalam PPL besok itu dari awal sudah harus jelas. Dari awal. Hari itu mau apa. Jadi siswa itu sudah menangkap itu dari awal sudah harus jelas. Yang kedua, sekali lagi Bapak Ibu, student center-nya. Jadi kalau misalnya kita masih terlalu banyak menjelaskan, dikurangi begitu. Jadi yang penting interaksi dengan siswa harus berjalan dengan baik dan pusatnya adalah pada siswa. Dari saya itu saja, Bu Ulfa. Dari Bu Ulfa sudah lengkap Bu, sekali. terima kasih Bu Clara. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, Kalau hari ini sintak harus full, tapi kalau hari H mungkin bisa